Setiap marah cerai, cerai. Berkali-kali, Bu. Dia dengar bahwa hukum talak itu sah walau dalam keadaan marah. Kaget dia. Ya mana ada orang mengatakan cerai sama istri dalam keadaan senang. Dek, hari ini aku talak kamu ya. Nggak ada. Akhirnya apa? Setelah dia mendengarkan kajian itu, sebenarnya mereka sudah talak bain kubro. Mereka sudah haram bersama. Nangis. Ustadz, apa yang saya bisa berikan? Saya punya mobil Alphard, saya ingin tebus itu Ustadz. Yang penting saya kembali halal dengan istri saya yang sudah saya talak bain kubro berkali-kali. Mau 100 triliun pun gak laku. Haram sudah. Lalu kemudian ada mengatakan, nah ini hati-hati. Lagi-lagi ilmu ya Bu. Istri yang ditalak 3 sama suaminya, kemudian nikah pura-pura dengan laki-laki lain. Disetting. Setelah disetting, tidak berhubungan intim, tidak jima, sengaja ada kontrak, sekian lamanya cerai. Supaya balik lagi kepada suami pertama yang sudah mentalak. Enggak bisa. Haram itu. Tidak ada nikah settingan dalam Islam demi kembali lagi kepada suami yang pertama. Enggak bisa, Bu. Nah, sekarang ini sudah pembodohan umat Islam. Salah satu aplikasi di TV, mungkin Bapak Ibu alhamdulillah belum nonton, tapi anak-anak muda sekarang nonton itu. Jadi ceritanya suami istri ini bercerai, lalu teman-temannya ingin suami istri yang bercerai talak 3 ini kembali lagi, lalu disettinglah laki-laki yang seorang ustadz pula di situ perannya, Bu, diutus menikahin si perempuan ini, niatnya supaya si perempuan ini diceraikan nanti kembali lagi kepada mantan suaminya. Salah seperti itu. Itu produsernya dapat referensi dari mana? Na'udzubillah. Maka talak dalam keadaan marah itu sah. Tetapi ada lagi yang lebih parah, Ibu. Suami tidak sadar mengucapkan talak padahal dia sudah mengucapkan talak. Nah ini yang paling sering. Namanya adalah talak kinayah, talak sindiran, Bu. Kalau talak jelas kan, talak sorry jelas ya, aku ceraikan kamu, gitu kan. Tapi kebanyakan para suami karena miskin ilmu, yang dia ucapkan adalah talak kinayah sama istrinya. Dia nggak paham itu talak kinayah, istrinya pun nggak paham. Apa yang dia ucapkan? Berantem nih suami istri. Karena suami sudah marah sekali lalu mengatakan, pergi kamu dari rumah ini, pulang ke rumah orang tuamu. Terlintas dalam hati suami ingin menceraikan istri. Sah talak kinayah, Bapak Ibu. Apa ucapannya? Pergi kamu ke rumah orang tuamu. Keluar kamu dari rumah ini. Lalu terlintas dalam hati suami sedikit saja niatan talak. Syubhat yang menyambar. Sedikit saja, tek, aku ingin menceraikan istriku. Selesai, Bu, talak kinayah sah. Dan ini banyak terjadi. Suami-suami sembarangan lisannya akibat tidak ngaji. Ustadz, saya kan nggak tahu, berarti saya digolongkan jahil. Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Apa beda jahil dengan sombong? Ini hati-hati, Pak. Di sini nggak ada lagi jahil. Kita tidak digolongkan jahil kalau kita tidak tahu. Coba Ibu tinggal di dekat kompleks sini. Berapa meter masjid dari rumah kita, Bu? Paling sekian meter. Tinggal request ke pengurus Masjid Al-Ittihad. Ayo bikin kajian fikih rumah tangga sebulan sekali. Kan gitu. Tapi kalau kemudian Masjid Al-Ittihad sudah bikin kajian fikih rumah tangga, kita tidak mau datang. Akhirnya kita tidak tahu hukumnya. Kita tidak digolongkan jahil, digolongkan sombong. Dosanya 2. Pertama, hukumnya sah kalau kita tidak tahu. Misalnya talak tadi. Alasan saya tidak tahu, Ustaz. Anda tidak jahil, Anda sombong. Pertama, Anda sah hukumnya kalau mengucapkan talak dalam keadaan meskipun tidak tahu. Yang kedua, sombong. Apa dosa sombong, Bu? Allah membenci orang yang sombong. Salah satunya orang yang tidak tahu tapi tidak pernah mau ngaji. Sombong, Bu. Dapat 2 dosa. Nggak ada jahil di sini lagi. Siapa yang jahil? Noh di Papua. Noh di NTT. Pedalaman di kampung. Nggak ada ustadz mau ke sana. Nggak ada yayasan yang mengutus ke sana. Akhirnya apa? Mereka nggak dapat ilmu, nggak ada ustadz. Syukur-syukur sholat mereka ada masjid musola, alhamdulillah.
Mereka lah yang digolongkan jahil, Bu. Sehingga mereka tidak dikenakan suatu hukum kalau mereka tidak tahu. Kita ini semuanya kalau tidak tahu kita sombong. Berapa banyak ustadz di Jakarta ini, Bu? Banyak, tanya minta nomor HP-nya. Oh, untuk fikih sedekah ustadz ini, untuk fikih ini ustadz ini. Minta nomor HP-nya, telepon, ustadz izin saya mau tanya. Gitu. Maka sah talaknya kalau yang seperti tadi, Ibu. Ini sampaikan kepada keluarga kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.